Bab 601. Bagaimana kalau kalian maju bersama? Memiliki sumber leluhur. Di dalam rumah batu, Sander menatap wanita bergaun putih dengan tatapan tenang, tanpa ada rasa marah maupun terkejut. Pria paruh baya di samping wanita tersebut menatap Sander, keluar dari kota, kalau tidak, gadis kecil di sebelah dan neneknya akan mati. Kota ini melarang adanya perkelahian. Mereka tak berani melanggarnya. Baiklah, jawab Sander. Pria paruh baya itu pun membawa orang-orangnya meninggalkan rumah batu. Begitu keluar dari ruangan, Sander melihat Dinda berdiri di depan pintu ruangan neneknya, memegang sebilah pisau kayu sambil menatapnya. La tersenyum tipis, pergilah beristirahat. Dinda tak menjawab. Sena serta yang lain terus mengawasi Sander dengan waspada. Akhirnya mereka tiba di luar kota. Sander berhenti melangkah dan menoleh. Pria paruh baya itu menatap Sander, tiba-tiba merasa cemas, dan perasaan cemas itu semakin kuat. Pemuda ini benar-benar sangat tenang. Apa yang membuatnya begitu tenang? Kecemasannya perlahan berubah menjadi kemarahan, bunuh. La tak menyerang lebih dulu. Usai mendapatkan perintah darinya, bawahannya segera menyerang. Mereka adalah penduduk asli kota ini, jadi kekuatan mereka tak disegel. Sementara Sander mengambil sebatang ranting dari tanah, dan ketika salah satu pria itu menyerang, ia menusukkan ranting itu ke depan. Hanya tusukan yang sangat biasa. Namun, ketika ranting itu menusuk tinju pria itu, raut wajahnya seketika berubah. Bumim. Sebelum orang-orang sempat merespons, pria itu langsung terpental, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping. Semua orang tercengang. Wajah Sander pucat pasti, alisnya berkerut, tubuhnya bergejolak, dan darah segar terasa naik ke tenggorokannya. Saat menyerang, ia memaksakan dirinya melawan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Wan. Sebenarnya kekuatan segel inilah musuhnya yang sebenarnya, bukan pria itu. Jelas, ia kalah. Kena serangan balik dari kekuatan itu. Bukankah kau bilang ia orang luar? Tanya pria paruh baya pada Sena. La terkena serangan balik, ujar Sena. Benar, saat ini wajah Sander terlihat pucat, jelas ia terkena serangan balik yang serius. Pria paruh baya itu berteriak, serang. Namun kali ini tak ada yang maju. Mereka tahu pria paruh baya ini ingin menjadikan mereka sebagai kambing hitam. Saat ini, siapapun yang maju adalah orang bodoh. Sungguh konyol. Raut wajah pria paruh baya itu langsung gelap. La sudah terkena serangan balik, pasti tak bisa bertarung lagi. Kalau kita semua menyerang bersama, pasti bisa membunuhnya. Namun, orang-orang tetap tak bergerak. Mereka menunduk, tak berani menatap pria paruh baya itu. Sander tertawa, bagaimana kalau kalian semua maju bersama? Ekspresi orang-orang menjadi serius. Kau berkata seperti itu hanya untuk menakut-nakuti kami, kan? Sander tersenyum, dan berjalan menuju pria paruh baya itu. La berjalan dengan sangat tenang, tanpa menunjukkan aura pedang atau kekuatan apapun, namun orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan tak terlihat. Pria paruh baya itu menggenggam erat tangannya, namun tak berani menyerang. Sena juga menatap Sander, entah apa yang ia pikirkan. Ketika Sander semakin mendekat, wajah pria paruh baya itu semakin terlihat muram, tekanan itu membuatnya hampir tak bisa bernapas. La tahu, pihak lawan bukanlah orang biasa. Kalau melarikan diri sekarang, ia sedikit enggan. Karena instingnya mengatakan bahwa pria ini hanya menakut-nakutinya. Kalau pihak lawan benar-benar masih memiliki kekuatan untuk bertarung, kenapa ia tak langsung menyerang, malah berlagak hebat seperti ini? Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, saudara-saudara, orang ini bisa dengan mudah mengeluarkan sumber leluhur untuk menyelamatkan orang. Ini membuktikan bahwa di tempatnya, sumber leluhur hanyalah barang biasa. Selama bisa membunuhnya, kita bisa menjadi kaya raya. Ayo maju bersama. Kemudian ia langsung menyerbu ke arah Sander. La tahu betul, kalau dirinya tak maju untuk menyerang, orang-orang di sekitarnya tak akan bergerak. Namun sayangnya, ketika ia menyerbu maju, orang-orang di sekitarnya tak mengikutinya.
Mereka menunggu, kalau pria paruh baya itu bisa bertarung seimbang dengan lawan, mereka akan segera menyerang. Raut wajah pria paruh baya berubah menjadi sangat bengis. Saat ini, ia tak punya jalan mundur. La mengayunkan pukulan keras ke arah Sander. Di sisi lain, Sander juga bertindak. Bungim. Di hadapan semua orang, pria paruh baya itu langsung terpental jauh, dan begitu mendarat, tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwa. Semua orang tercengang. Kemudian langsung berbalik dan melarikan diri. Hanya Sena yang tak melarikan diri, dan malah menyerbu Sander. La terus mengamati Sander, dan ketika Sander baru saja menghancurkan tubuh pria paruh baya dengan satu serangan, ia menyadari bahwa wajah Sander tiba-tiba berubah menjadi pucat. La tahu, Sander telah terkena serangan balik yang parah, dan ini adalah kesempatan terbaik baginya. La segera bertindak. Melihat Sena tiba-tiba menyerang, Sander mengerutkan kening, ia tak mundur, dan sekali lagi meluncurkan serangan. Ketika melihat Sander masih bisa menyerang, wajah Sena seketika berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam di kejauhan. Sander menggeleng sambil tersenyum. Sebenarnya, serangan yang ia lancarkan barusan hanyalah serangan biasa, tanpa ada kekuatan atau daya hancur. Namun, wanita itu tak memiliki keberanian untuk menangkis serangan ini, sehingga ia langsung memilih untuk pergi. Dalam pertarungan, yang diadu tak hanya kekuatan, keberanian dan psikologi juga penting. Sander mengusap darah di sudut bibirnya, lalu melihat ke arah pria paruh baya di kejauhan. Kini tubuh fisik pihak lawan hancur, dan jiwanya terluka parah. Aku adalah murid dari Sekte Yuhua. Kalau kau membunuhku, kau akan mendapat masalah besar, ujar pihak lawan. Namun, sebelum ia selesai bicara, sebuah ranting sudah menembus jiwanya. Bungim. Jiwa pria paruh baya itu langsung hancur. Sudut bibir Sander kembali mengeluarkan darah. Setiap kali ia menggunakan kekuatannya, ia akan mengalami serangan balik, dan serangan balik itu semakin lama semakin kuat. Meluncurkan beberapa serangan sungguh melelahkan. Kemudian Sander tiba-tiba menoleh dan melihat seorang gadis kecil berdiri di kejauhan. Itu adalah Dinda. Sander tersenyum, kau datang untuk membantuku. Dinda perlahan berjalan mendekati Sander, apakah cederamu parah? Sander mengangguk. Dinda meragu sejenak, apakah kau akan mati? Kau takut aku akan mati? Dinda dengan serius menjawab, hari ini kau belum memberikan permen padaku. Sander terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dinda sedikit tersenyum, lalu membantu Sander berjalan ke kejauhan. Setelah kembali ke rumah, Sander berbaring di tempat tidur, dengan darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Sander menghela napas lega, kali ini, ia hampir tewas di tempat ini. Dinda membawa semangkuk ramuan herbal dan menyodorkannya ke mulut Sander, ini sisa dari yang diminum nenekku. Mungkin ini akan berguna untukmu. Terima kasih. Aku akan sembuh sendiri. Dinda meletakkan mangkuk itu, apakah kau menyesal? Sander terlihat bingung. Dinda menatap Sander, kau menyelamatkan wanita itu, namun wanita itu malah memanggil orang untuk menyerangmu, air susu dibalas dengan air tuba. Apakah kau menyesal? Sander tersenyum, tidak. Kenapa? Sander tak menjawab pertanyaan itu, melainkan bertanya kembali, kenapa kau datang mencariku? Dinda terdiam sejenak, sebenarnya, kalau kau tetap di sini, mereka tak akan berani menyerang. Meski aku tak tahu kenapa, tapi tak ada yang berani bertarung di sini. Ternyata begitu. Dinda menatap Sander, tanpa berkata apa-apa. Bukankah kau punya pertanyaan untukku? Namun, Dinda menggeleng, besok setelah kau makan makananku, aku baru akan bertanya. Sander menggeleng sambil tersenyum, baiklah. Dinda hendak pergi, namun ketika sampai di pintu, ia tiba-tiba berhenti, apakah kau akan pergi? Kenapa kau bertanya begitu? Dinda berkata, wanita itu datang untuk menyerangmu, pasti karena kau memiliki sesuatu yang berharga. Sekarang keberadaanmu sudah diketahui, jadi kau pasti akan memilih untuk pergi, bukan?
Sander mengangguk, Lia. Bolehkah aku mengajukan satu permintaan padamu? Dinda tampak sedikit gugup. Lah tahu, ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, karena Sander tak berutang apapun padanya, namun ia harus meminta tolong. Sander menatap Dinda yang berdiri di pintu, coba katakan dulu. Selamatkan nenekku. Bisakah kau membawaku untuk melihatnya dulu? Dinda mengangguk, baik. Kemudian ia seolah teringat sesuatu, cederamu sangat parah, bagaimana kalau besok saja? Sander tersenyum, tak masalah, kita bisa pergi melihatnya sekarang. Lah turun dari tempat tidur, lalu mengikuti Dinda menuju kamarnya. Begitu melangkah masuk ke kamar itu, raut wajah Sander seketika berubah. Bersambung.